Praktikum IPA di SD Gaya Gesek Modul 4 KP1. Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya gaya gesek pada suatu benda atau balok. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya ada kereta, neraca pegas, dan balok kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destriana Purnamasari dengan NIM 8602488048 akan melakukan praktikum IPA mekanika tentang gaya gesek. Alat yang dibutuhkan ialah balok, neraca pegas, alat tulis, dan buku praktikum. Yang pertama saya lakukan adalah meletakkan balok dan ditarik dengan neraca pegas. Kita perhatikan sebelum bergerak, saat akan bergerak, dan sesudah bergerak. Kita tarik menggunakan neraca pegas. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum bergerak, melihat angkanya, yaitu di angka 0,5 Newton. Dan saat balok akan bergerak di angka 0,7 Newton, lalu sesudah bergerak di angka 0,6 Newton. Ini dilakukan beberapa kali untuk melihat angka besaran Newtonnya di gaya pegas. Kita perhatikan angka di neraca pegasnya sebelum bergerak di angka 0,5 Newton, saat bergerak di angka 0,7 Newton, dan sesudah bergerak di angka 0,6 Newton. Hasil pengamatan. Pembahasan. Dalam praktikum ini, gaya gesek dapat diamati melalui percobaan sederhana, misalnya dengan meletakkan balok kayu di atas meja, kemudian ditarik menggunakan neraca pegas untuk mengamati besar gaya yang diperlukan agar balok mulai bergerak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa balok tidak langsung bergerak saat diberi gaya kecil. Hal ini terjadi karena adanya gaya gesek statis yang bekerja antara permukaan balok dan meja. Gaya gesek statis berfungsi menahan balok agar tetap diam dengan besar gaya yang menyesuaikan gaya tarik hingga mencapai nilai maksimum. Oleh karena itu, selama gaya tarik belum melebihi gaya gesek statis maksimum, balok akan tetap berada pada posisinya. Ketika gaya tarik dari neraca pegas semakin besar dan mencapai nilai gesek statis maksimum, maka balok akan mulai bergerak. Besar gaya ini menjadi batas minimal yang diperlukan untuk mengatasi gaya gesek statis. Setelah balok bergerak, gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetis, yang nilai besarnya lebih kecil dibandingkan gaya gesek statis maksimum. Hal ini dapat diamati ketika penunjukan gaya pada neraca pegas menurun sedikit setelah balok mulai bergerak. Selisih ini menunjukkan karakter dasar pada gaya gesek, yaitu gaya yang diperlukan untuk memulai gerak lebih besar daripada gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerak. Kesimpulan, melalui praktikum sederhana ini, mahasiswa dapat memahami bahwa gaya gesek adalah gaya yang selalu berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak suatu benda. Selain itu, mahasiswa dapat mengamati hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal serta membedakan gaya gesek statis dan kinetis melalui pengamatan secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.